turun pangkat lagi dari capres menjadi cagup lagi gitu. Jadi saya kira tentu ini harus dipikirkan. Ini ada tanggapan dari beberapa pihak, Pak Anies levelnya tuh udah di presiden gitu Pak. Kok masih mau balik lagi ke tahap gubernur untuk mengisi Jakarta Pak? Alasannya apa Pak? Jadi setiap tanggung jawab yang diberikan itu adalah tanggung jawab kepercayaan. Jadi saya sampaikan bahwa proses pemilihan presiden adalah sebuah kompetisi. Ada awal dan ada akhir. Saya hadir di awal ketika penetapan calon dan saya hadir di akhir pada saat penetapan hasil. Sesudah proses itu selesai, masing-masing kembali kepada tugasnya. Pak Prabowo yang waktu itu Menteri Pertahanan menjadi capres. Selesai Pilpres kembali menjadi Menteri Pertahanan. Gus Imin, Ketua PKB, menjadi cawapres. Setelah selesai proses Pilpres, kembali menjadi Ketua PKB. Jadi proses Pilpres itu ada awal dan ada akhir. Setelah selesai, masing-masing kembali kepada tugas masing-masing. Nah, saya bertugas di Jakarta. Ketika tugas di Jakarta, 1 periode saya sudah kerjakan. Sesudah selesai proses Pilpres, saya kembali kepada posisi semula. Sebagai apa? Sebagai gubernur yang sudah menyelesaikan 1 periode dan ada pilkada periode berikutnya. Jika saja pilkada itu di jadwal yang sama di tahun 2022, maka mungkin saya sudah berada di proses pilkada tahun 2022. Tapi karena pilkada, kita tahu jadwalnya diundur menjadi 2024, maka otomatis prosesnya menjadi tahun ini. Jadi saya sampaikan kepada semua bahwa peran yang diberikan bisa gonta-ganti. Tapi saya sampaikan di peran apapun mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang besar. Nah, ketika PKB memberikan kepercayaan untuk menjadi calon gubernur dan mudah-mudahan ini bisa dijalankan nantinya melanjutkan yang dulu pernah dikerjakan, meningkatkan yang dulu pernah dicapai, mudah-mudahan dampaknya akan baik untuk kita semua. Apa yang terjadi di hari Senin itu ketika Anda sudah datang dan duduk hampir 2 jam bersama Rano Karno? Saya berbincang dengan Bang Rano Karno di sini dan dia bercerita berbincang 2 jam dengan Anda di hari Senin itu. Apa yang terjadi pada hari itu? Kalau yang terjadi pada yang saya bisa memberikan informasi yang saya saksikan dan saya alami. Yang saya saksikan saya alami, saya bersama dengan Pak Rano Karno. Kemudian kita di sana ngobrol, diskusi, lalu sampai ada pesan datang kepada saya dan menyampaikan, Pak Anies ini ada perkembangan dan perkembangan baru menyangkut beberapa case-case. Jadi kita tunggu dulu sampai case-case yang sedang dimunculkan waktu itu bisa dikendalikan. Case-case apa tuh maksudnya? Kelihatannya case-case hukum ya. Yang diajukan, maksudnya ketika Anda bilang case-case diajukan, itu diajukan ke? Saya barangkali tidak usah cerita detailnya. Tapi ada case-case yang membuat ini harus dikelola dulu. Dan sesudah itu baru nanti saya dikabarin. Sementara Anda datang hari Senin itu dengan tujuan apa, Mas Anies? Tentu atas undangan. Saya kan nggak mungkin datang ke kantor DPP tanpa ada undangan. Jadi saya datang ke situ, saya menghormati. Tapi juga saya ingin tegaskan bahwa undangan itu spesifik untuk apa? Karena kan kita tahu pada saat itu agendanya adalah pendeklarasian kader-kader PDIP yang diusung menjadi calon kepala daerah. Apakah itu bagian dari undangan yang ditujukan ke Anda? Jadi undangannya pada waktu untuk bertemu dengan Ibu Megawati, Ketua Umum Partai Perjuangan, PDI Perjuangan. Kemudian pertemuannya tidak terjadi. Saya di sana dengan Pak Rano Karno sampai semua selesai. Dan kemudian saya selesai di situ kembali. Jadi proses pengumuman saya tidak ikut. Dalam proses pengumuman itu saya pulang dan nanti akan dikabari lagi, begitu. Anda tidak sempat bertemu Bu Mega? Tidak. Selama proses drama pilkada ini, apakah Anda pernah bertemu langsung dengan Bu Mega? Belum. Belum. Saya ingin konfirmasi apakah memang ada syarat dari PDI Perjuangan
siapapun termasuk Anda begitu yang akan diusung menjadi calon kepala daerah harus menjadi kader PDI Perjuangan? Sama sekali tidak pernah. Jadi tidak pernah ada pembicaraan tentang menjadi anggota dengan semua pimpinan. Bahkan Pak Deddy Sitorus pun menyampaikan di dalam pernyataan terbuka bahwa tidak pernah ada permintaan atau tawaran untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Anda menanyakan itu tidak ke Oh, ya. Itu Anda bertanya? saya bertanya. Dan dijawab? Dan tidak. Jadi ini sebabnya saya sampaikan bagi mereka yang terlibat di dalam proses yang sangat dalam pasti tahu itu bukan isu. Yang bicara soal ini pasti orang yang dari luar, yang tidak dalam orbit. Karena kalau kita lihat berbagai pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, itu keras sekali. Ini contohnya misalnya Mas Anies, pernyataan Bu Mega yang spesifik menyebut nama Anda. Saya ingin Anda menyimak ini, walaupun saya tahu Anda mungkin sudah mendengar ini. Tapi mari kita lihat. Terus kan tadi di depan itu aku kaget toyo, ada baju merah hitam. Terus tapi pasang spanduknya itu kan suruh gotong Pak Anies ya. Iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo, saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hehehe. Bagaimana Mas Anies? Gini, jadi saya cerita sedikit ya proses dengan teman-teman di PDI Perjuangan. Bulan Mei yang lalu, Ketua DPD PDI Perjuangan itu menyampaikan keputusan dari DPD DKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan. Jadi keputusan itu bukan saya diajak bicara, bahkan saya sampaikan pada Pak Aming, rasa hormat. Kenapa? Karena ketika beliau jumpa saya itu bukan mengajak Pak Anies, saya ingin ngobrol ya, gimana kalau saya mengusulkan Pak Anies? Enggak. Dia menyampaikan, Pak Anies kami sudah memutuskan. Dan keputusan kami adalah Pak Anies sebagai calon dari PDI Perjuangan. Saya bilang, wah ini sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan. Sudah, dan kita sepakati semuanya. Kami usulkan kepada DPP. Informasi aja dari beliau kepada saya. Jadi ketika ada pembicaraan dengan teman-teman di DPP PDI Perjuangan, itu bukan kemudian saya dan DPP ngobrol. Ini karena ada keputusan dari DPD PDI Perjuangan Jakarta. Jadi bukan kemudian ada sekelompok orang usulin dari luar. Bukan, ini adalah proses internal yang sudah terjadi. Tapi Mas Anies kan sudah jadi rahasia umum, apapun keputusan strategis di PDI Perjuangan itu yang memutuskan dia merupakan hak prerogatif Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kalau kita lihat berbagai pernyataan-pernyataan terbuka Megawati soal calon kepala daerah, kan bukan hanya tentang Mas Anies. Ketika ia mengumumkan kader yang diusung di Banten, Bu Airin yang juga sebetulnya kader Golkar, nadanya pun hampir sama. Harus kesan yang didapat adalah siapapun yang diusung oleh partai ini itu harus kader. Ya. Jadi ya kalau kemudian sekarang Anda tidak diusung, ya apakah memang ya dengan mudah orang bisa melihat ya karena Bu Meganya tidak mau Anies Baswedan karena tidak punya KTA, Mas Anies? Saya tidak tahu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik ya, bagaimana kalau kita melihat Bang Aceh ya, kader Partai Golkar ya. Kali ini teman-teman ketahuan sekali ya, pada saat itu Golkar ketar-ketir dengan Anies Baswedan ketika Anies ingin maju sebagai calon gubernur di Jakarta ya. Dan ini sangat luar biasa teman-teman. Ternyata banyak sekali partai yang takut dengan Anies ya. Kata Bang Aceh mengatakan bahwa masa ia turun jabatan dari capres menjadi cagup ya kan. Dan ini sudah Anies jelaskan berkali-kali ya, bagaimana jika ia menjadi cagup teman-teman bukan berarti ia turun kelas ya, turun jabatan. Bagaimana
Misalnya, Anies selalu memberikan perumpamaan tentang Piala Dunia, ya sepak bola Piala Dunia. Misalnya Ronaldo atau Messi yang menang ya, kemarin Argentina menang pada saat Piala Dunia. Nah, itu adalah kelas dunia, teman-teman. Apakah Messi ketika bermain di klub, ya di klub masing-masing ya atau liga, apakah ia turun kelas karena ia adalah pemenang dari pertandingan Piala Dunia tersebut? Tentu tidak ya. Itulah yang disampaikan Anies Baswedan perumpamaan tersebut ya. Dan apa yang dikatakan Aceh ini, teman-teman, Bang Aceh kader Golkar ini menunjukkan ketakutan mereka terhadap Anies Baswedan. Ketakutan mereka terhadap sosok Anies ya ketika Anies maju sebagai calon gubernur di Jakarta ya. Dan ini membuat kita pasti sangat-sangat miris ya bagaimana demokrasi yang nyata-nyata diotak-atik ya. Bagaimana Anies dijegal, bagaimana Anies gagal maju sebagai calon gubernur di Jakarta karena tidak ada satupun partai yang mendukung beliau ya, padahal elektabilitasnya benar-benar ya sangat tinggi pada saat itu, teman-teman ya, dibandingkan calon-calon yang lain. Bagaimanapun Anies adalah capres ya, kemudian pernah menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan itu semakin ditakuti ya. Beliau benar-benar mempunyai power yang hebat, yang luar biasa, yang sangat membuat kita kagum, teman-teman. Semoga saja Anies Baswedan ini terus dicintai rakyatnya, pendukungnya, ya, biar di kemudian hari Anies terus maju sebagai calon presiden. Bagaimana menurut kalian?